Allahumma arhamna bil Qur'an. Itu tausiah yang akan diberikan oleh Pak Sairudin. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siti Sarah. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini kita dapat melaksanakan aktivitas yang luar biasa. Kita semua masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu salah satunya dengan kita sholat 5 waktu, sedangkan ibadah ghairu mahdoh ketika kita bekerja di tempat kerja, ketika kita mencari nafkah, itu juga adalah sebuah ibadah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang berada di Zoom meeting, nanti akan mendapatkan syafa'atul udma. Apa itu syafa'atul udma? Pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nanti ketika di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Wanito Handoyo MPD, dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana, serta Bapak Ibu yang saya hormati dan juga anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, saya minta izin ingin menyampaikan tentang hati. Ini contoh dari dalam diri kita semua. Ketika kaki dan tangan kita terkena duri, akan terasa sakit. Ketika kulit kita terkena panas, akan terasa sakit. Ketika mata kita kemasukan kotoran atau kemasukan debu yang jumlahnya tidak banyak, 5 butir saja, kecil-kecil, itu pun akan terasa sakit, akan terasa perih mata kita. Tapi terkadang kita tidak terasa kalau hati kita yang kemasukan kotoran. Apakah kita akan merasa sakit atau perih seperti halnya mata yang kemasukan kotoran? Atau bahkan tidak terasa apa-apa di dalam hati kita? Terkadang hati ini terus-menerus kemasukan kotor. Bukan cuma 5, bahkan yang jumlahnya unlimited atau tidak terhitung. Terkadang juga kita tidak terasa apa-apa. Kenapa? Selama ini hati kita jarang, bahkan tidak pernah kita pakai. Yang kita pakai adalah mata kita, yang kita pakai adalah hidung kita, yang kita pakai adalah mulut kita, yang kita pakai telinga, tangan, kaki, yang kita pakai semua adalah fisik. Hati ini terkadang jarang kita pakai. Sehingga apa? Ketika hati ini jarang kita pakai, ketika kemasukan kotoran tidak akan terasa apa-apa. Padahal hati ketika kemasukan kotoran akan menggerogoti kesucian hati kita. Kenapa hati ini ketika kemasukan kotoran tidak terasa apa-apa? Karena hati ini sudah terlalu lama kita biarkan. Sudah terlalu lama tidak pernah kita urusi, tidak pernah kita lindungi.
dan tidak pernah kita jaga, maka kelama-kelamaan menjadi kotor hati ini karena tidak pernah kita urusi, tidak pernah kita lindungi, tidak pernah kita jaga. Dari apa? Yang pertama dari sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, sifat hasad, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Bahkan terkadang hati ini mau kemasukan kotoran ataupun tidak kemasukan kotoran, terkadang pun kita tidak tahu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La wa inna fil jasadi mudghah, idza shalahat shalahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan hadis riwayat Muslim nomor 1599. Mengingatkan bahwa terpenting di tubuh kita itu adalah hati, maka hati kita harus dijaga baik-baik. Makanya orang sholat itu bukan masalah dohirnya. Memang secara dohir harus betul, secara syariat harus betul, tapi sholat itu masalah batinnya. Siapa yang sholatnya tidak khusyuk, Allah tidak butuh pada sholat kita. Zikir betul, menyebutnya bagus, tapi kalau zikir hanya tidak dipakai, tapi kalau zikir hatinya tidak dipakai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan gerakan bibir kita. Mengucap kalimat tauhid, mengucap kalimat tasbih, bagus. Itu semua bagus. Tetapi bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah pengen hati kita mengagungkan Allah, hati kita mentasbihkan Allah, hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu bukan fisiknya, manusia itu non fisiknya, yaitu rohnya. Ketika mata kita terkena debu, kita lindungi dari kotoran. Mungkin bisa memakai dengan kacamata seperti halnya saya. Ketika kaki kita terkena duri, kita lindungi dengan alas kaki. Dalam kehidupan ini, apakah hati kita lindungi dari kemasukan kotoran, dari kemasukan penyakit, atau justru kita biarkan buka lebar-lebar, silahkan kotoran masuk, silahkan penyakit masuk ke dalam hati kita. Yang mana saat ini kita lakukan, yang mana selama ini kita lakukan, yang mana tiap hari kita lakukan, masing-masing sudah tahu jawabannya. Makanya ketika hati kita baik, mata kita, tangan kita, kaki kita, lidah kita, itu pun akan ikut baik. Ketika hati ini sehat dan baik, walaupun mata kita sakit, kita baca Al-Quran 5 juz kuat, kita melihat kebaikan akan terasa senang. Tapi kalau hatinya yang sudah sakit, walaupun matanya sehat, melihat jarak jauh bisa, melihat jarak dekat bisa, tetapi ketika melihat Al-Quran, pasti kita akan langsung ngantuk. Dan ketika melihat kebaikan, tidak akan senang hati kita. Kamu di sini ada contoh yang paling gampang. Ketika kita sedang mengaji, ketika membuka Al-Quran, lalu membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di situ langsung setan datang berbisik di telinga kita. Kata setan, kamu berlindung kepada Allah dari godaanku, itu cuma bibirmu yang berlindung, tetapi hatimu tidak berlindung. Di situ setan langsung mengelilingi kita. Lalu kita melanjutkan membaca basmalah dan alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
baru baca 2 ayat kita langsung terasa ngantuk begitu luar biasa. Tetapi begitu ada pesan handphone yang bunyi, pesan WhatsApp yang bunyi, kelunting, langsung bangun kita. Lah, ini adalah ciri-ciri hati yang sudah sakit. Jadi ukurannya baik itu bukan sehat atau sakitnya fisik. Sering bahkan fisik sakit tapi hatinya baik luar biasa. Contohnya ada ulama besar, beliau sakit jantung sudah lama. Bahkan sudah dikasih ring jantungnya, prosentasinya sakitnya gede, prosentasinya sakitnya besar. Tetapi ketika melaksanakan sholat, begitu Allahu Akbar, langsung hilang sakitnya, langsung seger badannya. Kalau orang yang hatinya bersih seperti itu. Beda dengan orang yang hatinya sakit, walaupun badannya sehat, gede, gagah, seger, tapi begitu Allahu Akbar, langsung sakit hatinya. Kita harus jujur untuk selalu memperbaiki hati kini, memperbaiki akhlak. Kalau tubuh ini dikasih makanan yang halal, maka anggota tubuh ini akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tubuh ini kemasukan makanan yang haram, suka tidak suka, tubuh akan mengajak maksiat. Kenapa? Kalau tubuh kita kemasukan yang haram, hati kemasukan yang haram, jantung kemasukan yang haram, darahnya haram, mengalir ke otak, pikirannya juga ikut haram, gerak tangannya jadi haram, maka dia akan mudah melakukan yang haram. Akan terasa begitu berat melakukan yang halal dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terkadang kita nggak sadar kemasukan makanan yang haram, jantungnya kemasukan makanan yang haram, maka fisiknya berat sekali untuk diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makanan-makanan yang haram dan dari makanan-makanan yang subhat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Syairuddin atas tausiah hari ini.